Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Big Mac Studio. Rasanya sudah lama saya nggak ngorban atau ngobrol soal bahan. Di episode-episode sebelumnya saya lebih dominan sharing soal tutorial sablon. Nah, kali ini saya ingin sharing soal bahan kaos. Nah, ini sudah lama saya rencanakan tapi baru terlaksana kali ini. Saya akan sharing soal bahan kaos Gildan. Nah, ini saya bawa sampel kaos polos Gildan. Jadi sekilas saja saya kenal kaos Gildan ini di tahun 2015 ketika saya mengawali usaha cetak kaos. Jadi di kurun waktu itu tahun 2015-2016 kaos polos Gildan ini sudah mulai booming di Indonesia. Sudah banyak orang yang kenal kaos Gildan ini karena dia menawarkan sesuatu yang dianggap baru oleh masyarakat, khususnya pecinta kaos, yaitu kaos tanpa jahit samping atau istilahnya kaos build up. Ini ciri khas yang diusung Gildan, ini nggak ada jahit samping. Nah, kalau kaos-kaos lokalan yang sering saya produksi itu kan ya kita jahit sampingnya, tapi ini dibuat sudah dari pabriknya, ini istilahnya konstruksinya memutar, tubular construction. Jadi dari samping ke samping ini loss, nggak ada jahitannya. Itu ciri yang membuat Gildan mudah dikenal, yaitu kaos tanpa jahit samping. Nah, kebetulan harganya di Indonesia itu nggak terlalu mahal, meskipun ini kaos impor. Tapi pada tahun itu, tahun 2015, 2016 sampai sekarang itu ya harganya di kisaran 35.000 sampai 40.000. Itu untuk ecer. Jadi Gildan ini mau tidak mau kita sebut sebagai brand kaos polos yang cukup merajai dari pangsa pasar global. Kalau kita lihat labelnya ini, Gildan Soft Style misalkan, ring spoon 100% katun, dibuat di Bangladesh, made in Bangladesh. Gildan ini perusahaan besar yang punya pabrik di beberapa negara. Ada Kanada, ada Amerika, salah satunya Bangladesh. Bangladesh itu terkenal dengan penghasil kapas terbesar, salah satunya di dunia. Dan di sana tenaga pekerjanya atau ongkos produksinya murah. Jadi itu salah satu faktor mungkin ya kenapa Gildan bisa semurah itu sampai ke Indonesia. Nah, jadinya orang jadi terpana, ini kaos impor tapi kok harganya harga lokal. Nah, bagi saya itu alasan yang rasional kenapa banyak orang yang pilih Gildan. Karena satu, dia dapat jaminan kualitas dari brand ternama, dan kedua, kita memang mendapatkan kaos dengan spesifikasi bahan yang cukup bagus di kelasnya. Misalkan ini Gildan Soft Style. Gildan Soft Style ini terbuat dari serat katun murni 100%. Jadi ini kalau coba dibakar, dulu pernah sih sempat nyoba-nyoba, itu memang nggak ada sisanya. Jadi ya katun lah. Untuk rajutannya ini ring spoon untuk menamai istilahnya kalau dari sana. Cuman mungkin kalau di Indonesia ya hampir setara dengan katun combat lah, katun yang istilahnya rajutannya dengan sisiran yang sangat lembut. Dari segi spesifikasinya untuk Gildan Soft Style ini
varian yang paling laris karena ia di harga yang cukup rendah, yaitu kisaran 35 sampai 40.000 untuk ecernya. Ada yang mungkin yang jual lebih murah lagi. Ini gramasinya setara dengan Katun Combat 30S untuk tipe soft style. Kemudian tanpa jahit samping, jahit bawah ini overdeck. Overdeck dengan lipatan yang cukup tipis. Artinya kalau kaos lokal itu kan sekitar 2 cm tekuan untuk hemmingnya, tapi ini paling sekitar 1 sentian lah. Juga di lipatan ini, lipatan lengan, hemming lengannya juga cukup tipis, nggak begitu banyak tekuannya. Nah, ini adalah label gildannya. Di bagian rib leher ini cukup sambung obras saja, nggak ada stik tambahan. Nah, kalau di kaos-kaos lokal mungkin ada stick tambahan sekali, atau bahkan sekarang yang ngetren itu pakai double stick hemming atau overdeck. Kemudian di bagian bahu ini pakai jahit rantai chain stitch. Nah, ini jahit rantai dari bahu ini ke bagian rib sampai ujung bahu lagi. Nah, sekilas begitulah. Untuk fittingnya, untuk fitting atau ukurannya ini sedikit lebih besar dari ukuran kaos lokal. Jadi biasanya kalau kaos-kaos lokal itu untuk ukuran L, taruhlah di lebar badannya itu atau lingkar dadanya itu sekitar 100 cm, kalau ini sekitar 106 cm. Itu gildan karena ini Asian size. Kemudian ada tipe yang sedikit lebih tebal lagi, yaitu gildan premium. Ini nih, gildan premium. Termasuk yang saya pakai ini gildan premium. Udah sekitar 3 tahun. Ya warnanya ada penyusutan sih, tapi masih bisa dikatakan oke untuk pemakaian reguler dan pemakaian harian. Artinya sering dipakai, sering dicuci, sering dijemur, ya nggak masalah lah. Sudah sekitar 3 tahun. Ini dari tipe gildan premium ya. Untuk gildan premium dan gildan soft style itu sebenarnya hampir sama dari segi spesifikasinya, mulai dari komposisi bahan, jahitan, fittingnya juga sama ukurannya. Cuman untuk Katun premium ini dia hanya beda di ketebalan. Diumpamakan dengan Katun Combat lokal, gildan premium ini setara dengan Katun Combat 24S dari sisi ketebalan. Hanya itu saja. Makanya dari segi harga ya paling terpautnya di pasaran 5.000 sampai 10.000 antara gildan soft style dan gildan premium. Jadi menurut saya gildan ini cukup jadi pilihan karena harganya nggak mahal. Kita bisa memaksimalkan brand gildan dan tipe kaos build up ini untuk kita tawarkan ke customer, baik kita yang punya usaha distro ataupun custom kaos sablon. Jadi kita bisa menawarkan nilai lebih. Oh, ini loh, saya pakai kaos impor. Jadi kesannya itu sudah wah di awal ketika kita misalkan branding pada produk yang ingin kita jual. Nah, meskipun sebenarnya kualitasnya juga ya 11-12 lah sama Katun Combat yang diproduksi di orang-orang lokal atau bahan-bahan pabrikan lokal. Tapi kan kalau sekilas orang melihat, oh ini Katun impor atau bahan kaos impor, nggak pakai jahit samping ya. Kemudian mengapa gildan ini mudah diterima pada kurun saat itu dan sampai sekarang juga peminatnya masih banyak? Ya karena konsistensi itu perlu. Jadi kalau
kita membeli bahan pabrikan, apalagi brand yang sudah ternama, itu kan quality controlnya dari pabrik itu sudah bagus. Jadi konsistensi bahan yang digunakan juga sama, terus ukuran juga sama. Pabrik Gildan itu kan memberikan satu kualitas yang sama dari waktu ke waktu. Nah, orang sukanya di situ, jadi nggak gambling. Beda kalau misalkan produksi kaos lokal itu kadang berbeda. Berbedanya itu dari sisi ini, misalkan satu kualitas. Kadang ambil bahan kain di toko ini atau di pabrik ini, kita produksi, besok ganti lagi ambil bahan di toko atau pabrik lain. Jadi meskipun sama-sama katun, itu nanti mungkin teksturnya sedikit berbeda. Ada yang sedikit agak kasar, ada yang sedikit lebih tipis dan sebagainya. Kemudian dari sisi warna pun, kalau kita di lokalan, kasus di kain lokalan itu biasanya warna celupannya sedikit berbeda. Dari misalkan ini celupan bulan Januari, ini celupan bulan Maret. Jadi warna sama-sama hitamnya kadang pun ada selisihnya. Nah, dan itu tidak terjadi di kaos Gildan, karena memang semua komposisinya, baik bahan maupun pewarnaannya itu sudah standar, sudah tidak diotak-atik lagi. Sampai ke pasar itu fix, warna kuningnya begini sampai akhir pun begini, kecuali ada notif resmi, ada perubahan warna atau penambahan warna dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu kenapa Gildan bisa bersaing dengan mudah untuk memenangkan pasar kaos polos di lokalan. Meskipun kita tidak bisa menampik ada vendor-vendor kaos polos lokalan dari Bandung, Jakarta, Surabaya yang juga cukup merajai dan juga menawarkan harga yang cukup murah. Namun Gildan sebagai kaos import juga bisa bermain di wilayah pangsa pasar ini karena harganya tidak terlalu tinggi. Nah, dan untuk jenis yang setara dengan katun combat atau Gildan soft style ini, harganya cukup murah. Kalau kita bilang cukup murah karena kita nilai ini produk import yang masuk ke Indonesia harus melalui mekanisme import sedemikian rupa, dan tentu saja sudah banyak memakan biaya dari sisi pajak, pengiriman dan lain sebagainya. Namun faktanya harganya tetap menarik di Indonesia. Nah, untuk variasinya selain kaos polos ini, Gildan itu banyak macamnya. Kalau tahun 2015-2016 itu ada kaos kerah atau kaos polo, ada crew neck yang kayak sweater, hoodie, zip hoodie, banyak sekali. Untuk kaos polos Gildan ini kita bisa aplikasi cetak mulai dari sablonnya pun bisa mulai dari rubber, plastisol, water base, atau sablon digital lain seperti Polyflex, print cut, DTG, DTF juga oke. Cukup sampai di sini dulu untuk ulasan kaos Gildan. Ketemu lagi di konten tentang sablon atau review bahan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Big Mac Studio dan aktifkan notifikasi atau tekan tombol pemberitahuan agar teman-teman tidak ketinggalan info-info lain seputar tutorial sablon dan bahan kaos atau bahan baju, juga cerita-cerita bisnis lainnya. Wassalamualaikum.